kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Jatilampung, marilah kita pertama-tama memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa Ilahi Robbi, yang hari ini kita diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini pada acara diseminasi pemahaman konsep modul 1.4 budaya positif yang akan kami presentasikan bersama calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Banyumas SMA Negeri 1 Jatilampung. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita, uswah kita, suri tauladan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang hebat, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara kami mulai, perkenankan kami untuk membacakan susunan acara pada kesempatan yang berbahagia ini. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak. Yang pertama Ibu Beka Putra Wijaya SPD, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Setiawan SPD, dan yang terakhir ada Ibu Atikatus Safira SPD. Yang ketiga yaitu tanya jawab berkaitan dengan pemahaman konsep budaya positif, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka diseminasi pemahaman konsep budaya positif pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bapak Ibu yang hebat, melanjutkan acara selanjutnya adalah diseminasi pemahaman konsep modul 1.4 budaya positif yang akan saya sampaikan. Konsep-konsep budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima keyakinan kelas, yang keenam posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi 7 materi ini hari ini akan kami sampaikan. Dari poin 1, 2, dan 3 nanti akan saya sampaikan. Poin 4 dan 5 nanti akan disampaikan oleh Bapak Setiawan, dan poin 6 dan 7 nanti akan disampaikan oleh Ibu Atikatus Safira. Materi yang pertama berkaitan dengan paradigma filosofi Ki Hajar Dewantoro. Sekolah adalah ladang atau tempat persemaian. Murid adalah diibaratkan sebagai bibit tanaman, dan guru adalah sebagai petani. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Budaya positif di sini, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Perubahan paradigma umumnya disiplin sangat berkaitan dengan posisi kontrol. Stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Ada beberapa macam hal yang menjadi perubahan-perubahan paradigma. Dari realitas kebutuhan kita sama, ternyata teori kontrol tentang dunia, kebutuhan kita ternyata berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama, kadang-kadang atau setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi perubahan paradigma sekarang semua perilaku pasti memiliki alasan dan tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Perubahan yang sekarang hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain.
pemaksaan ada pada saat rujukan yang gagal. Perubahan paradigma sekarang adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Perubahan paradigma sekarang adalah model berpikir win-win solution, gitu ya, 50-50 atau menang-menang. Kemudian memasuki disiplin positif, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal dari dalam diri sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal atau dari orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Kemudian dalam buku Restructuring School Discipline 2001 menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri siswa atau internal dalam diri sendiri, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah atau penghargaan. Demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan paradigma perubahan dan disiplin positif, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Setiawan SPD. Kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia, dan yang kedua adalah keyakinan kelas. Di mana menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan, rumah, dan makanan. Komponen ini merupakan kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang, atau yang disebut dengan kebutuhan untuk diterima. Di dalam kebutuhan ini manusia memiliki kasih sayang yang tinggi. Jadi siswa itu memiliki atau membutuhkan kasih sayang, kemudian ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Biasanya belajar bila suka dengan gurunya. Nah, ini namanya adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Menganggap penting teman sebaya dan suka belajar berkelompok. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, menjadi kompeten, diakui atas prestasi dan keterampilan. Siswa yang mempunyai kebutuhan pengakuan yang tinggi biasanya akan selalu ingin menjadi pemimpin, suka mengamati sebelum mencoba hal baru, dan merasa kecewa jika melakukan kesalahan, rapi, sistematik, dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan kebebasan,
kebutuhan akan pilihan merupakan kebutuhan akan kemandirian, mempunyai pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Siswa yang mempunyai kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, perlu banyak bergerak, suka coba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, suka hal yang baru dan menarik. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Siswa dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya menikmati apa yang dilakukan, konsentrasi melakukan hal yang disenangi, suka permainan, suka mengoleksi barang dan suka bergurau. Inilah kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam choice theory yang bisa diterapkan dalam siswa di sekolah. Kemudian selanjutnya adalah keyakinan kelas. Berbeda dengan peraturan kelas, ketika keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal atau umum. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini ada keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan dan lebih rinci dan nyata. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan yang universal atau umum. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas harus dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Kemudian anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Kemudian keyakinan kelas meninjau kembali pada waktu ke waktu. Jadi semua anggota kelas itu akan meninjau setiap waktu ke waktu apakah keyakinan kelas itu akan baik ke depannya. Kemudian perbedaan di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Kalau di dalam peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, maka keyakinan kelas itu adalah tanggung jawab. Kemudian ketika di peraturan dilarang mengganggu orang lain, maka keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, maka keyakinan kelasnya adalah keselamatan menghormati orang lain. Peraturan ketika dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Jadi di sini ketika peraturan menggunakan kata dilarang, maka ketika di keyakinan kelas itu kalimatnya adalah positif, berbeda dengan peraturan. Kemudian yang paling bawah, jangan berlari di kelas atau koridor, maka keyakinan kelasnya adalah keselamatan atau keamanan. Kemudian langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas, yang pertama memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar sehingga semua siswa bisa melihatnya. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi ada kalimat negatif, kemudian nanti dirubah ke dalam kalimat positif. Misalkan jangan berlari di kelas menjadi berjalanlah di kelas. Kemudian 4, meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat, kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti peraturan tersebut. Contoh berjalan di kelas, mendengarkan guru, dan datang tepat waktu bisa dijadikan menjadi satu keyakinan, yaitu saling menghormati. Keyakinan-keyakinan ini kemudian dijadikan daftar untuk disepakati. Kemudian yang kelima adalah keyakinan kelas secara bersama-sama. Jadi hendaknya dilakukan di kelas tidak terlalu banyak agar mudah diingat, misalkan 3-7 keyakinan. Yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya guru dan siswa. Yang ketujuh, keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas
kelas agar mudah untuk dilihat. Ini contohnya Bapak Ibu untuk teknik membangun keyakinan kelas. Jadi setiap siswa itu mencatat di sticky note ya, atau yang lain misalkan di kertas buram boleh silakan. Jadi setiap siswa itu membuat peraturan-peraturan ya, berbeda dengan peraturannya. Kalau keyakinan kelas tadi kalimatnya positif, peraturan itu kalimatnya negatif. Kalau keyakinan kelas kalimatnya positif. Misalkan tadi jangan berlari di kelas, maka kata kalimatnya adalah berjalanlah di kelas. Seperti itu. Seperti ini tadi, dilarang mengganggu orang lain, maka kalimatnya adalah menghormati orang lain. Selama ini Bapak Ibu mungkin tahunya peraturan kelas ya yang ada di kelas. Tapi ketika keyakinan kelas itu semua siswa itu akan sepakat dan kalimatnya itu tidak boleh negatif. Nah ini misalkan adalah pembuatan keyakinan kelas, setiap siswa mencatat masing-masing, kemudian setelah masing-masing mencatat di sticky note, nanti disepakati bersama di dalam satu kelas itu, sehingga keyakinan kelas itu akan dilaksanakan bersama-sama tanpa ada paksaan. Karena kalau peraturan itu kan pasti ada paksaan. Kalau keyakinan kelas itu tidak ada paksaan dari siswa, termasuk guru. Contohnya keyakinan kelas ini, saling membantu. Ada yang siswa menuliskan seperti ini: saling membantu, jujur dan dapat dipercaya, peduli, saling menyayangi, sopan dan santun, ibadah tepat waktu, disiplin dan tepat waktu, menghargai guru dan teman, kebersihan sebagian dari iman. Ini merupakan contoh dari keyakinan kelas, berbeda dengan peraturan kelas. Dalam penerapan keyakinan kelas, jika terjadi pelanggaran tentu akan ada sanksi atau hukuman atau restitusi. Hukuman merupakan identitas gagal dan disiplin merupakan identitas berhasil. Pada identitas gagal, seperti yang kita tahu, hukuman itu pasti akan ada identitasnya, yaitu gagal. Misalkan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, maka sanksinya adalah sesuatu harus terjadi. Restitusinya merupakan pilihan. Jadi nanti akan dijelaskan oleh Bu Atik tentang restitusi. Ini pengertian dari restitusi, yaitu proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi berbeda dengan hukuman sanksi ya. Kalau di restitusi itu nanti hukumannya itu proses menciptakan, memperbaiki kesalahan. Jadi tidak langsung hukuman, misalkan anak terlambat ke sekolah, tidak langsung hukuman. Kemudian misalkan lari keliling lapangan, itu sebetulnya tidak merupakan solusi sebetulnya. Tapi solusinya adalah, pilihannya adalah restitusi ini, memposisikan siswa untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dengan kesalahan itu nanti anak bisa sadar sendiri dengan diadakannya restitusi. Ini mungkin ini ilmu baru dari Bapak Ibu ya. Ini namanya restitusi. Kalau kita tahu biasanya seperti hukuman, kemudian sanksi, tapi restitusi nanti akan lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Bu Atik. Kemudian ketika hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang, kalau sanksi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Nah, restitusi itu menguatkan untuk murid dalam jangka panjang. Kalau dalam hukuman korban mendapatkan keadilan, kalau dalam sanksi korban bisa diabaikan, kalau dalam restitusi korban mendapatkan ganti. Kemudian kalau hukuman anak akan tersakiti, kalau sanksi anak tidak nyaman, kalau di restitusi anak mendapatkan penguatan. Kalau di hukuman pasif agresif meningkat, kemudian kalau di sanksi itu hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, maka ketika di restitusi ada masalah yang akan terpecahkan. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut ketika dihukuman. Ketika disanksi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau di restitusi murid
adalah solusinya adalah menggunakan restitusi. Kemudian ketika hukuman itu bersifat tiba-tiba atau tidak terencana, siswa tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Di samping itu hukuman hanya bersifat satu arah dari guru yang memberikan, dan siswa hanya menerima hukuman tersebut tanpa suatu diskusi atau arahan dari guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman berupa fisik maupun verbal akan membuat siswa tersakiti. Sedangkan disiplin dalam bentuk sanksi dan atau konsekuensi sudah terencana atau sudah dibahas dan disepakati sebelumnya oleh guru dan siswa. Sanksi dibuat oleh guru atau sekolah dan siswa sudah mengetahui sanksi atau konsekuensi yang akan diterima. Tetapi sanksi atau konsekuensi tetap membuat siswa merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian sama halnya dengan hukuman. Ternyata penghargaan juga seperti menghukum seseorang. Jadi ketika Bapak Ibu memberi penghargaan, itu termasuk hukuman, ya, sama halnya dengan hukuman. Yang pertama, memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan diberikan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika terlalu sering menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan dan akan kehilangan motivasi internalnya. Jadi kalau tidak diberikan penghargaan, itu motivasinya tidak akan tumbuh sendiri, tidak sadar sendiri. Kemudian yang kedua, penghargaan tidak efektif. Penghargaan merupakan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan suatu syarat tertentu. Penghargaan diperoleh jika melakukan hal yang disyaratkan. Jika tidak mendapatkan penghargaan yang diharapkan, maka akan timbul rasa kecewa dan berkecil hati, dan kemungkinan waktu tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Kemudian yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberikan penghargaan, maka akan timbul rasa iri dari orang lain, orang yang tidak menyukainya. Jika guru sering memberikan penghargaan kepada siswa, maka kemungkinan siswanya termotivasi hanya untuk menyenangkan guru. Persaingan guru menimbulkan persaingan di dalam kelas dan berujung pada kecemasan. Bagi yang percaya bahwa mereka tidak akan mendapat kesempatan untuk mendapatkan penghargaan, maka akan berhenti mencoba. Jadi ketika tidak dihargai, maka akan kecewa kepada gurunya. Yang keempat, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Penghargaan dan menghukum adalah hal yang sama, karena keduanya berusaha mengendalikan perilaku seseorang. Pada dasarnya setiap orang tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman jika penghargaan sangat diharapkan, tapi kita tidak mendapatkannya, maka akan merasa dihukum. Nah, itulah tadi dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu juga termasuk hukuman. Dan dari keyakinan kelas tadi, kita bisa diterapkan di dalam kelas, berbeda dengan peraturan-peraturan kelas. Dan nanti dari keyakinan kelas itu nanti akan ada suatu restitusi. Bagaimana restitusi itu dalam prakteknya nanti akan dijelaskan oleh Bu Hafifah Syafiyah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang telah tadi disampaikan oleh rekan saya yang pertama dan kedua terkait dengan disiplin positif. Usia kayaknya itu kalimat dan bukan. Bapak Ibu yang berbahagia, terkait dengan materi kali ini itu adalah budaya positif, bahwa suatu budaya positif itu adalah sangat diperlukan pada suatu institusi yang namanya sekolah. Karena dalam sekolah itu jelas ada siswa, di mana siswa itu kedepannya dia akan menjadi siapa, akan seperti apa, itu adalah tugas dari kita. Nah, disinilah pentingnya kita membudayakan sebuah budaya positif. Tapi ternyata kalau dilihat dari pengertian awal tadi, bahwa sebuah budaya positif itu adalah sesuatu yang
tidak mudah untuk kita praktekkan di sekolah Bapak Ibu, karena masing-masing siswa mempunyai kodrat alam maupun kodrat alam masing-masing. Kalau kodrat zaman tentunya sama, setiap generasi sama. Nah, dari situlah PR kita untuk bisa membawa menuntun anak-anak kita untuk bisa menjadi manusia yang bahagia, manusia yang bisa mencapai keselamatan dalam kehidupannya. Salah satunya dengan kita membudayakan budaya positif tersebut. Tadi sudah juga disampaikan oleh Pak Iwan tentang apa itu sekiranya budaya positif itu tidak bisa terlaksana, bagaimana kita tindak lanjutnya, syarat untuk bisa membudayakan budaya positif itu seperti apa. Nah, saya kira itu sudah bisa sedikit membuka kita menjadi tahu bagaimana menangani siswa kita di Bapak Ibu ya. Karena selama ini ya saya pribadi itu merasa bahwa ini adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang selama ini ternyata kalau saya bilang saya salah menangani siswa, sehingga perlu kita ketahui bersama. Kita coba untuk melangkah mulai dari sekarang setelah kita mengetahui ini untuk anak-anak kita, untuk siswa-siswa kita. Terkait dengan materi yang berikutnya itu adalah tadi setelah disampaikan beberapa materi sebelumnya, itu adalah posisi kontrol dari guru. Apa itu posisi kontrol? Sebelumnya tadi saya bilang budaya positif itu bagus, tapi ternyata dalam prakteknya tidak seperti yang kita bayangkan mudah. Ternyata yang namanya murid itu tetap melakukan yang tidak sesuai dengan apa yang bahkan itu sudah disepakati kita bersama. Nah, dari yang seperti itu, maka kita harus bagaimana sebagai guru, sebagai pendidik untuk menangani yang tentunya tidak sesuai dengan kesepakatan, atau dia berkasus, dia bermasalah, dia melanggar. Nah, yang seperti itu kita perlu sekarang merubah bagaimana cara menanganinya. Nah, di depan sini Bapak Ibu sadar bersani bahwa di sana ada contoh sebuah kasus atau jarang sekali hadir pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir pun atau sering menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu, dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran tadi mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Sekarang ada pertanyaan, penerapan disiplin apakah yang akan kita lakukan sebagai pendidik untuk menangani kasus Anto tersebut? Mengapa? Tidak memberikan soal Bapak Ibu, ini hanya sebagai pemateri saja. Kita ada banyak, ini hanya contoh sedikit saja soal masalah kasus yang kita hadapi, apalagi kemarin PJJ. Kalau sekarang sudah luring, ya mungkin akan lebih kompleks lagi. Nah, dari masalah tersebut kita itu jangan buru-buru lagi bahwa kita harus langsung tadi ada beberapa cara untuk mengingatkan anak dan cara menghukum, apalagi sanksi. Penghargaan pun tadi adalah satu yang kurang tepat. Tapi yang lebih tepat lagi tadi ada disampaikan menurut yang sudah disampaikan Pak Iwan, itu adalah restitusi. Nah, terkait dengan kasus ini, kalau misalkan kita kaitkan dengan posisi kita sebagai pendidik, nanti setelah ini Bapak Ibu bisa kira-kira saya menangani masalah itu bagaimana. Posisi kontrol itu sama saja kita sebagai pengawas, sama-sama saja kita memantau tentang perilaku siswa. Posisi kontrol guru, mengawasi, memantau perilaku siswa, sekiranya dia yang belum pas, maka harus bagaimana kita. Ada 5 posisi yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu kita sebagai penghukum. Menurut teorinya Diana Gosen ada 5. Pertama, sebagai penghukum. Sebagai penghukum, kita menghukum dapat menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru yang menjalankan ini biasanya akan menggunakan beberapa kalimat, antara lain ya, patuhi aturan saya atau awas nanti. Ini mungkin kalau buatin nggak usah tegas-tegas, langsung sudah takut duluan ya. Bisa juga perilaku itu saja salah. Jadi walaupun tidak menggunakan fisik tapi verbal saja sudah, nggak pakai kalimat, tapi kita lihat tatapan kita sudah mengerikan, itu saja sudah versi menghukum Bapak Ibu. Dan ini dampaknya ternyata tidak baik untuk anak. Yang ada anak malah semakin dia tidak merubah perilakunya, tapi malah bisa kembali menimbulkan sifat baru yang begitu dendam, malu dan seterusnya, akhirnya tidak berkembang kemampuannya dan bisa diulangi lagi.
kedua, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru itu akan bersuara lebih lembut, menggunakan hati, menggunakan keheningan, sehingga membuat siswa menjadi walaupun lembut tapi tidak nyaman, karena ya kalau diartikan itu lebih, kalau yang menggunakan perasaan itu akan merasa bahwa di sana bisa ada contoh, ibu sangat kecewa loh dengan kamu, lembut tapi menekankan bahwa saya itu sangat kecewa loh dengan kamu. Kenapa sih kok kamu berbohong lagi sama saya? Jadi membuat siswa itu merasa iya ya, saya salah sekali. Kok saya nggak ditanya kenapa saya begini, tapi langsung guru saya bilangnya begitu. Jadi siswa itu merasa saya selalu salah, saya begini selalu salah, saya salah. Karena kita langsung berikan kalimat seperti itu. Kemudian berikutnya posisi kita sebagai teman saat menangani masalah anak. Sebagai teman, dalam posisi ini kita tidak akan menyakiti murid dan selalu berusaha mengontrol murid, bersama dengan murid, berdekat dengan murid. Tapi perhatikan lagi bahwa itu juga punya dampak positif dan negatifnya juga. Biasanya nanti kalau misalnya seperti itu, dampak negatifnya itu ada beberapa guru yang kemudian diberi bersama anak. Saya sukanya sama ibu, saya maksudnya hanya sama ibu saja, tidak semuanya. Yang positifnya jelas, siswa bisa berubah. Tapi itu tadi negatifnya bahaya, nanti dia maksudnya hanya pada yang halo hai, ayo dong bantu ibu, kan cenderung nyaman bagi anak, sehingga anak hanya mau sama yang ibu selalu seperti itu. Sama saya jelas gak mau. Jadi kita hati-hati dengan menjadi sebagai teman. Memang di sisi lain menjadi sebagai teman itu adalah salah satu yang bisa kita lakukan apabila nanti dari yang posisi terakhir itu kita tidak berhasil. Tapi tetap kita harus waspada, karena anak sekarang kalau dikasih hati katanya minta rebelah, akhirnya bisa malah dia manutnya hanya pada satu guru saja. Sebagai teman. Kemudian yang keempat, kita adalah sebagai monitor pemantau. Sebagai pemantau. Sebagai pemantau kita bisa dengan menggunakan kata-kata yang lebih bijak, kata-kata yang lebih tidak nada keras, untuk menekankan, untuk menegaskan peraturan yang ada. Misalnya, kamu telah melakukan apa? Kok kamu terlambat? Kok kamu berkelahi lagi? Jadi sebuah pertanyaan yang tidak lagi untuk siswa itu lebih dia malu hanya karena kita, tapi dia lebih harus mengungkapkan dulu kenapa dia melakukan pelanggaran, kenapa dia melakukan kesalahan, dan kita juga harus tahu dan mau tahu. Dan biasanya kalau pemantau ini itu sumber datanya itu di data, jadi anak ada datanya di sana. Dengan melihat data itu, karena anak juga merasa tidak nyaman juga, wah nama saya di data. Jadi pemantau itu pandang mengerikan juga bagi murid. Tapi memang secara formal dia lebih halus, lebih bijak. Tapi biasanya sumber-sumber itu, kamu sudah 5 kali loh ini datanya. Wah, saya catat. Efeknya ternyata kurang baik juga. Itu sebagai pemantau. Kemudian yang kelima itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Mungkin kalau selama ini kita dengar istilah manajer di perusahaan, tapi ternyata di sekolah, pendidikan di dunia pendidikan ibu bapak itu ternyata adalah suatu yang memang sangat diperlukan, manajer. Jadi kita di sana itu posisinya itu sebagai guru, tapi bersama dengan murid mengajak untuk mempertanggungjawabkan perilakunya bersama, mendukung siswa menemukan solusi permasalahannya siswa tersebut. Jadi murid diajak menganalisis kebutuhan itu yang kira-kira menyebabkan dia menjadi perilakunya menyimpang, sehingga kita harus berkolaborasi dengan siswa tersebut untuk menemukan jalan keluarnya. Itu sebagai manajer, jadi lebih bijak, lebih kita dekat dengan siswa, tapi bukan yang seperti teman tadi. Seandainya kita menemukan kasus, misalnya kita
kita bisa menggunakan rata-rata. Kenapa kamu terlambat? Saya pasti nanti saya pasti jelaskan begini. Dia pasti punya alasan. Atau setelah itu kita baru arahkan kira-kira mau apa, mau bagaimana kelanjutannya supaya tidak terulang lagi. Masih ingatkah tentang keyakinan kelas kita? Jadi penanganan terhadap itu saya sangat-sangat luar biasa bijak, dan itu kalau saya pribadi Ibu Bapak ini adalah sesuatu yang baru sekali. Selama ini saya ternyata salah, sehingga mungkin perlu kita sama-sama juga. Makanya sekarang mari bersama kita coba untuk menerapkan teori-teori ini. Insya Allah kita bisa membawa anak kita, menuntun anak-anak kita untuk menjadi insan yang dia sukses, mencapai keselamatan, kebahagiaan sesuai dengan zamannya tanpa kehilangan budi pekertinya. Itu posisi kontrol sebagai guru. Kemudian kalau diambil kesimpulan bahwa tujuan dari sebuah posisi kontrol itu adalah posisi kontrol guru terhadap siswa adalah mencapai posisi manajer, di mana pada posisi ini siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, positif. Itu tujuan dari adanya posisi kontrol. Dari 5 teori tadi, menurut dosen itu paling bisa dan paling menurut kita untuk berhasil itu adalah sebagai posisi manajer. Jadi kita coba mari bersama-sama untuk melaksanakan posisi kita sebagai manajer. Tapi memang butuh waktu, butuh proses. Berikutnya itu adalah tentang restitusi. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa salah satu untuk menangani permasalahan siswa itu ada dengan hukuman, dengan sanksi, dengan penghargaan dan restitusi. Semua itu adalah sebuah model penanganan terhadap pelanggaran atau permasalahan siswa. Tapi dari yang tadi sudah diuraikan Pak Iwan, itu adalah satu yang paling ideal, paling baik itu adalah sebuah restitusi, karena restitusi itu adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada siswa terkait dengan budaya positif tadi. Jadi restitusi itu adalah satu-satunya yang pas untuk kita terapkan dalam menerapkan budaya positif tersebut. Bisa dibaca di sana, menurut dosen itu restitusi adalah sebuah proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Juga dapat menjadi siswa lebih mempunyai tujuan, dia lebih disiplin positif dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi ini bisa menguntungkan korban dan si pembuat salah, jadi win-win solution. Itu pengertian dari restitusi. Jadi penanganan masalah tapi tidak memvonis, tapi mencari kesepakatan bersama untuk mencari jalan keluarnya. Kemudian siswa bisa menjadi lebih percaya diri lagi ke kelompoknya, dan yang pasti lagi tidak terulang lagi, tidak mengulangi lagi kesalahannya. Itu model restitusi. Dari restitusi itu ada satu teori bahwa yang kita praktekkan untuk menangani masalah dari restitusi adalah restitusi segitiga. Di sana ada bentuk segitiga, dari yang bawah itu menstabilkan identitas, yang kedua itu ada validasi tindakan yang salah, lalu yang terakhir itu ada menanyakan keyakinan. Itu langkah-langkah yang kita gunakan dalam menangani masalah dengan menggunakan metode restitusi, khususnya segitiga restitusi. Jadi langkah-langkahnya ada 3, Ibu Bapak. Untuk langkah yang pertama, segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Acuannya dari teori kontrol tadi yang disampaikan Pak Ino, bahwa kita pada tahap ini itu adalah landasannya bahwa kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi andaikan anak itu melakukan kesalahan, saya yakin sebenarnya dia itu akan melakukan hal yang terbaik dari yang dia lakukan. Jadi jangan langsung difonis, kamu salah, kamu begini ya. Saya yakin hanya mungkin cara yang kurang tepat, caranya yang masih salah karena belum bisa mengatur dirinya sendiri. Nah, dari menstabilkan identitas ini
Itu adalah bagian dasar, bagian yang pertama dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal, kemudian gagal karena melakukan kesalahan, dia menjadi orang yang sukses, atau dari anak yang dia emosional akhirnya dia bisa melangkah dengan rasional, menyadarkan untuk merubah. Nah, bisa kita menggunakan beberapa contoh kalimat untuk memulainya menangani masalah tersebut ya. Jadi bisa di sana ada kita panggil anaknya, nanti jelas kita tanya kenapa, pasti dia akan menjawab Bu saya terlambat misalnya ya. Oke, berbuat salah itu tidak apa-apa, belum pernah manusiawi, saya juga dulu pernah. Nah itu sehingga akan membuat anak itu menjadi stabil, kondisinya stabil secara emosional, sehingga dia akan melupakan bahwa iya Bu tadi saya terlambat, saya begini. Itu antara lain. Jadi tidak langsung memvonis, kita coba membuka anak tersebut supaya dia bisa menjelaskan kenapa kok bisa terjadi. Itu Bapak Ibu bisa bersani, bisa dibaca kalimat-kalimat yang sungguh sangat luar biasa bijak sekali ini Bapak Ibu. Yang tentunya untuk saya pribadi saja masih belajar, kadang susah menstabilkan identitas. Itu langkah pertama. Jadi jangan langsung ya kita langsung pasang badan, tapi juga perhatikan posisinya. Kalau kita menggunakan posisi tema tadi, juga segitiga restitusi ini kurang nanti kurang efektif, apalagi sebagai hukum tidak ya langsung vonis, tapi yang paling ideal tadi sebagai manajer. Kemudian langkah yang kedua, atau tahap yang kedua dari segitiga restitusi itu adalah validasi tindakan yang salah. Kita tanya ke anaknya, kita validitaskan kenapa dia melakukan kesalahan itu. Misalnya bisa dibaca bahwa setiap tindakan, kalau berdasarkan teori kontrol, validasi ini dilakukan, itu adalah bahwa semua perilaku memiliki alasan. Makanya jangan langsung difonis, langsung kamu dulu terlambat. Nah, pasti anak kok dia tidak akan menjelaskan kenapa saya terlambat. Tapi kan setelah divalidasi, itu pasti anak akan menjelaskan kenapa saya terlambat. Nah, kita sebagai pendidik yang harus membuka dulu supaya anak itu adalah memberikan alasannya dengan cara memvalidasi permasalahan tersebut. Misalnya dengan dengan kalimat kenapa kamu terlambat padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini loh ya. Mungkin tidak masuk sekolah sekalian maksudnya, tapi ternyata dia terlambat. Nanti kita jangan-jangan kamu boleh malah bisa loh yang lebih jelek dari ini nggak masuk, kenapa nggak masuk sekalian. Nah, nanti mereka akan menjelaskan saya mending berangkat walaupun terlambat misalnya seperti itu. Jadi tujuannya validasi ini buat suasana anak itu supaya menjelaskan bahwa kenapa sih dia melakukan. Jadi beda dengan yang pertama, stabilkan itu supaya dia kondisinya nyaman, aman bahwa iya saya salah, dan meyakinkan. Kita meyakinkan sebagai pendidik, meyakinkan bahwa kesalahan itu lumrah, kesalahan itu adalah bisa terjadi semua orang. Itu bedanya antara menstabilkan dengan validasi. Itu beberapa contoh kalimat. Jadi misalnya kamu boleh pertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru yang tentunya lebih baik. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ya lumayan sesuatu yang rumit dan sulit gitu kalau menurut saya. Tapi tetap akan saya berusaha. Karena ini adalah sebenarnya yang ada dasarnya dan teorinya kita. Kemudian tahap yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Tadi di awal sudah disampaikan dengan oleh Pak Iwan bahwa sebuah pembelajaran itu jangan semena-mena langsung duduk pembelajaran, tapi harus ada keyakinan kelas biar nanti kalau terjadi pelanggaran atau permasalahan anak mengacu ke keyakinan kelasnya, dan keyakinan itu dibentuk berdasarkan masing-masing siswa. Jadi sadar untuk membuat itu sehingga mereka kalau disalahkan anak tahu bahwa oh iya ternyata di keyakinan kelas ada. Menanyakan keyakinan. Jadi dasar teknik kontrolnya itu kita bahwa semua mempunyai motivasi internal. Sejahat-jahatnya, sebadil-badilnya siswa, saya yakin dia punya motivasi internal untuk lebih baik. Hanya saja ya namanya siswa pasti sekali kalimat dan oleng ya lumrah-lumrah saja. Jangankan siswa, saya kira semua manusia itu sama bahwa teori kita semua itu punya motivasi internal yang baik-baik saja. Jadi untuk
ke kelompoknya dengan percaya diri, dengan tidak ada masalah, mereka menjadi lebih baik. Itu kita harus tahap ketiga, itu menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan ini adalah suatu proses di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang sudah diyakini, sudah menjadi keyakinan, sudah dipercaya. Itu bedanya keyakinan dengan peraturan. Kalau keyakinan sudah diyakini dan percaya, tapi kalau peraturan kadang-kadang itu hanya menerima, sehingga cenderung untuk melanggar itu lebih besar kalau peraturan. Tapi kalau keyakinan itu cenderung akan sadar bahwa oh iya, saya sudah oke, saya setuju, ini adalah keyakinan, ini adalah kesepakatan, maka saya harus tanggung jawab melaksanakannya. Itu pentingnya keyakinan. Seberapa yang bisa kita buat pertanyaan untuk membuat tahap ketiga ini, itu adalah yang mengingatkan ke siswa yang melakukan kesalahan itu. Jadi misalnya, kamu ingat gak keyakinan kelas kita apa? Coba bayangkan kalau kelas kita tidak ideal. Coba kalau semuanya melanggar keyakinan kelas kita. Itu antara lain. Jadi banyak yang bisa kita lakukan. Yang penting itu membuat anak itu menjadi tanggung jawab bahwa iya Bu, nanti setelah ini saya tidak akan terlambat lagi, saya bangunnya lebih pagi, saya akan pasang alarm, saya akan bla bla bla. Kesadaran dia sendiri. Sambil kita ingatkan dengan keyakinan kelasnya itu. Lalu kita tegaskan mau kapan. Jadi komunikasi yang komunikatif dan membuat anak itu menjadi bukan melunjak, bahasanya bukan melunjak, tapi tetap ada budi pekerti, etika gaul untuk menemukan solusi permasalahan tersebut. Dengan dikaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Seperti itu untuk yang dari saya tentang kontrol sosial guru dan segitiga restitusi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas penyampaian. Selanjutnya memasuki acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami berikan waktu untuk Bapak Ibu guru bisa menyampaikan saran, kritik atau apapun, boleh silakan. Pak Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Yuda, guru level PSOK Semarang Selawang. Mungkin ini sebuah pertanyaan juga bisa untuk diskusi bersama. Ketika ada suatu masalah ini, tanggapan mungkin dari Pak Rino, Mbak Dina, atau Pak Setiawan bisa menanggapi tentang hal ini. Kita mendapati seorang siswa ketika di kelas, dia motivasi belajarnya rendah. Setelah ditelusuri, seperti tadi ada keyakinannya, kita telusuri keyakinannya, ternyata dia itu tidak ingin sekolah di sini. Ya, kita menjadi memberikan disiplin positif, sudah semuanya kemungkinan tidak masuk ketika anak tersebut motivasi belajarnya rendah karena tidak ingin sekolah di sini. Dia gambarannya kepengen sekolah di sekolah yang lain. Sedangkan dia sekolah di sini adalah tuntutan dari orang tua. Mungkin itu saja pertanyaan pertama. Nanti pertanyaan kedua setelah, kalau tidak ada pertanyaan yang lain, saya tanyakan. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Widi. Monggo. Nanti kata banyak. Oke, siap. Terima kasih. Izin menjawab Bapak Widi Nugara dan teman-teman sekalian berkaitan dengan motivasi belajar untuk siswa itu sendiri. Kita tidak bisa mengesampingkan atau faktor-faktor yang lain. Salah satunya kalau kita bicara tentang konsep budaya positif, ini tidak bisa berdiri sendiri. Ya, harus yang menjadi ujung tombak itu harus Bapak Ibu guru, bukan. Karena yang namanya pendidikan yang paling dasar, paling utama, pertama kali pendidikan itu di lingkup keluarga.
Karena pendidikan pertama itu dimulai dari bapak ibu, misalnya contoh mempunyai putra dan putri ya, itu pertama kali sebagai mother tongue bahasa ibunya diajarkan berbagai macam bahasa, kemudian perilaku-perilaku yang ada. Jadi untuk menumbuhkan budaya positif, apalagi di tingkat SMA, beda dengan di tingkat SMP maupun di SD atau di TK. Di SMA ini sudah terbentuk karakternya, sifat-sifatnya itu sudah terbentuk. Alhamdulillahnya jika kita menemukan siswa-siswa yang karakternya sudah bagus, ini mudah untuk diarahkan. Akan tetapi kalau kita bisa lihat ya, akhir-akhir ini atau beberapa tahun yang lalu memang butuh yang namanya parenting, ya, pendidikan untuk kedua orang tuanya dalam mendidik anak tersebut. Ketika di tingkat SMA kita menjumpai misalnya siswa didik kita memiliki problem apapun itu ya, entah itu motivasi belajar, tidak mau di sekolah di sini, pengen di sekolah yang diinginkan, tapi orang tuanya tidak memiliki segala macam problemnya. Ketika itu memiliki permasalahan-permasalahan, sifatnya kita ini tidak bisa untuk memaksakan. Kita kembalikan lagi kepada siswa tersebut dan kedua orang tuanya. Walaupun kita akan memiliki beginning solution atau solusi pemecahan masalah, tetapi kalau kedua orang tua atau anak tersebut tidak menerimanya, ya kita kembalikan lagi. Yang namanya restitusi itu wadah dialog. Dialog itu tidak hanya untuk guru dan murid, tapi juga orang tua ikut andil terhadap dialog tersebut. Karena tingkatannya ini sudah tingkatan SMA, karakternya sudah terbentuk. Ya, kalau saya itu kalau anaknya memang motivasinya tidak sesuai di sini, alangkah baiknya kita duduk bersama dengan kedua orang tuanya. Anaknya mau seperti apa sih, orang tuanya seperti apa sih, gitu. Iya, jadi memang begitu kompleks. Kalau di SMA itu ketika karakter sudah terbentuk, alhamdulillahnya sih kalau karakternya oke ya, bagus ya. Tapi kita juga menjumpai ada yang tidak berangkat dan seterusnya. Ini yang butuh penanganan khusus. Untuk meyakinkan diri itu tidak mudah, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu juga sebagai wali kelas menjumpai anak-anaknya juga ada problem permasalahan. Ketika ditanya, kenapa kamu berbuat seperti ini? Oh, kita hanya melihat secara covernya aja anak ini salah. Tapi kita lihat jauh di belakang itu. Oh, ternyata ya, keluarganya broken, gitu kan? Oke. Kemudian dia mencari jati dirinya mungkin di luar mendapatkan teman-teman yang justru membuat dia semakin negatif dalam perilakunya. Jadi kalau menurut saya tidak hanya guru yang menjadi memberikan solusi problem solving dan seterusnya, tapi juga kita harus mengedepankan dialog bersama kedua orang tua dan anak-anak tersebut. Begitu. Ada tambahan Pak Iwan dan Pak Latif? Menambahkan sedikit saja, ya, yang namanya permasalahan seperti itu memang jelas harus ditangani secara serius. Yang penting langkah pertama itu kita tadi acuannya kita sesuai tahapan, kita menggunakan, kalau sekarang kami sudah tahu jadinya dengan restitusi, dengan sekian tahapan tadi. Selain itu juga harus kolaborasi, tadi sudah sebenarnya kolaborasi dengan ya untuk tingkat SMA jelas orang tua. Tapi jangan lupa, kalau semua itu sudah dilakukan dan ternyata masih tidak berhasil pada posisi kita guru ataupun mungkin kesiswaan atau pendidik itu sudah sebagai posisi manajer melakukannya, emannya luar biasa, bahkan sesaat jadi teman, sesaat jadi pemantau, jadi manajer yang jelas tidak jadi penghukum ataupun merasa bersalah. Jadi yang tiga sudah dilakukan, restitusi sudah dilakukan, tapi ternyata masih saja tidak terselesaikan. Kolaborasi dengan orang tua tidak terselesaikan, kita lakukan lagi evaluasi dan refleksi. Oh, ternyata memang kita pikir lagi bahwa setiap manusia itu adalah punya kebutuhan dasar. Jadi kalau senangnya di sana ya sudah, yang penting sekolah, yang penting tidak putus sekolah. Jadi mungkin di sana dia karena yang penting anak itu sekolah yang jelas, sehingga anak bisa mencapai apa yang dicita-citakan. Bisa saja di sini tadi kalau sudah duduk bersama dengan orang tua ketemu masalahnya,
yang mungkin bisa kita sharing bersama ketika kita mendapati dalam pembelajaran di kelas. Ya, itu kan penyelesaian masalah mungkin dilibatkan dengan orang tua. Ketika masalah itu belum selesai, kita kan pasti bertemu anak tersebut di pembelajaran. Pembelajaran pastinya ada mungkin kolaborasi di kelompoknya. Selama dia masih di kelas itu mungkin kurang aktif. Apakah bagaimana tindakan kita di kelas? Apakah membiarkannya saja? Membiarkan dia berkelompok dengan anak-anak yang aktif, mematikan kelompoknya mungkin? Apakah menyendirikannya? Apakah selalu memberi hukuman yang seperti tadi yang disampaikan Bu Arti? Mungkin seperti itu. Ini sharing bersama. Pelajaran biologi mungkin ada anak tersebut bagaimana, padahal ada kerja kelompok gitu. Tapi anaknya selalu tidak aktif. Nah, mungkin di pelajaran seni tari menari bersama sekelompok, dia nggak mau duduk saja. Ini bagaimana tindakan kita pada saat di kelas pembelajaran. Ya, saya menjawab dulu ya. Mungkin begini Pak Widi, kalau itu adalah terjadi di setiap kita kan di SMA gurunya mata pelajaran, sehingga masing-masing pernah menjumpai. Jadi masing-masing guru itu untuk berkolaborasi dengan wali kelasnya, bagaimana cara menangani anak tersebut, lapor ke wali kelasnya. Dan yang penting lagi perlu diingat, kita jangan sampai sekali-kali menangani anak di tengah teman-temannya, harus disendirikan, harus jangan sampai seolah-olah dipermalukan dengan yang lain. Jadi sumbernya dari masing-masing guru yang mengalami permasalahan itu berkolaborasi dengan yang lainnya yang merasa punya permasalahan sama. Di sini ada wali kelas, libatkan wali kelas. Kalau tidak terselesaikan, libatkan BK. Itu jadi nanti di sana didiskusikan, berembuk kira-kira bagaimana sebaiknya menangani permasalahan tersebut, atau mungkin dari masing-masing itu dari guru itu hanya menjelaskan, nanti yang lebih menangani serius itu adalah BK. Sehingga akan diketahui permasalahannya dan kira-kira jalan keluarnya bagaimana. Jadi saling kolaborasi antara guru yang mengalami permasalahan, jangan hanya sendiri-sendiri saja. Kalau misalnya sendiri tetap tidak berhasil, sementara dibiarkan saja nanti di guru ini ada sama, ya itu nanti anak tidak akan terselesaikan permasalahannya. Itu seperti itu, jadi kolaborasi. Terima kasih. Tambahan sedikit saja untuk Pak Widi dari pertanyaan yang katanya ada siswa yang tidak aktif sesuai dengan segitiga restitusi yang sudah dijelaskan tadi oleh Bu Arti, bahwa ada langkah-langkahnya. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi setidaknya nanti lapor dulu kepada wali kelas bahwa ada anak yang tidak aktif ketika di dalam satu kelompok. Jadi sebagai wali kelas seharusnya menerapkan segitiga restitusi tadi. Jadi dipanggil, jangan sampai anak di hadapannya tadi tidak aktif, di hadapan semua anak itu dihukum seperti itu. Kamu tidak aktif, kamu orang anaknya seperti ini dan sebagainya. Nah, maka sebagai wali kelas sebaiknya memanggil, misalkan di ruangan ini sekali sendirian, jangan sampai ada teman yang lain yang ikut. Dan di langkah-langkah dari segitiga restitusi tadi, bahwa tidak boleh menghukum anak, tidak boleh mencaci maki anak, tetapi harus memberikan kesadaran sendiri bahwa ketika menstabilkan identitas, misalkan kenapa kamu kok tidak aktif di kelas, ya tidak apa-apa, yang penting kamu belajar. Nah, kemudian ketika divalidasi tindakan yang salah, itu kenapa kamu lebih tidak aktif, itu kenapa ditanyakan. Kemudian ketika di keyakinan kelasnya, menanyakan keyakinan bahwa apakah ketika tidak aktif itu akan memberikan dampak positif untuk kamu, misalkan. Itu nanti anak itu akan menjawab sendiri bahwa yang namanya keaktifan itu pasti akan dilaksanakan di dalam suatu kelompok dan pasti akan diperoleh nilai dari bapak ibu guru yang mengajarnya. Jadi seperti itu kan solusinya adalah segitiga restitusi. Cuman kadang kita agak susah ya, karena belum tahu ilmunya. Ketika sudah tahu ilmu seperti ini tadi yang sudah dijelaskan, insya Allah kita bisa menerapkannya. Terima kasih Pak.
Cukup Pak Widi. Terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Ini Pak Mahmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Cita-citanya agen perubahan. Jadi semoga kita semuanya menjadi agen perubahan. Yang positif. Ya, Mas Bek, mohon maaf tadi saya datang terlambat karena ada tugas dari senior saya Pak Arif ya. Yang pertama terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Iwan, yang tadi disampaikan kita harus belajar atau berpikir positif. Disampaikan dipaparkan oleh Pak Setiawan terkait dengan kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan bergas penguasaan atau kemampuan untuk diakui kalau nggak salah ya. Yang apa harus kemampuan. Kadang yang menjadi masalah menjadi benak saya karena saya sering mengamati di sini adalah kebutuhan bertahan hidup. Kadang-kadang seseorang itu biar dia hidup dia mengorbankan rekan sejawat kita. Itu kadang-kadang seperti itu. Itu bukan hanya mungkin tidak semuanya saya katakan. Kemudian yang kedua kadang-kadang kebutuhan penguasaan itu kadang-kadang zaman sekarang diakui kemampuannya. Kadang-kadang orang yang punya kemampuan tidak diakui, tetapi orang yang punya cara Pak Budi itu label-labis itu mungkin malah yang diakui. Itu bagaimana cara mensikapinya. Itu bukannya saya dua kali dan saya tidak itu kadang-kadang saya sudah pernah seperti itu. Itu kemudian tadi sampaikan saya ingin lebih menanyakan lebih jelas dari Pak Iwan terkait tadi menyampaikan peraturan bersikap negatif, ya kemudian keyakinan lebih positif. Saya ingin penjelasan lebih lanjut tentang kata-kata peraturan bersikap bersifat negatif. Itu saya ingin lebih detailnya karena kalau saya tahu peraturan mungkin ya kebanyakan kita saya ingin ada yang lebih positif. Saya ingin penjelasan lebih detailnya Pak Iwan karena saya ingin belajar ya dari agen perubahan. Kemudian tadi disampaikan oleh restitusi oleh Bu Atin dan Pak Iwan sudah luar biasa ya karena saya di sini mungkin termasuk salah satu guru yang sering berhadapan dengan anak-anak yang spesial edisi ya termasuk mungkin sudah mengalami sedikit restitusi bukan restitusi ya seperti itu sudah apa enggak? Karena kalau saya melihat tadi disampaikan sungguh luar biasa. Itu saya melihat penanganannya adalah baik-baik kalau nggak salah buat ya. Tetapi mohon maaf ketika sebuah klasik banyak sekali kasusnya kemarin saya tangani di Gunung Laos ada anak yang merokok di dalam tenda ya. Itu kemudian ada anak-anak yang pramuka yang saya buka kehadirannya luar biasa dan kemarin saya menemukan 3 siswa itu tidak karena apa gara-gara udut di sana dan yang lebih luar biasa adalah anak dari teman kita anak ayu dan anak sambut ya, itu seperti itu. Apakah itu segitiga model seperti ini harus dilaksanakan untuk sebuah yang klasikal yang jumlahnya banyak atau hanya satu-satu? Karena apabila saya panggil satu-satu wah lama banget kita mungkin nggak bisa mengajar ya waktu kita tersita mungkin 1 kali 24 jam dari sekolah itu seperti itu ya. Apakah dilaksanakan untuk karena untuk kasus ya saya sampel saja saya punya siswa namanya sebenarnya Tuhan ya sudah nggak asing lagi saya sudah di militer saya sudah di militer kayak bahasanya dan sebagainya. Saya buat sebuah kesepakatan dan sebagainya saya sudah biarkan tadi sampaikan oleh Pak Ino sudah parenting ya itu sesuatu yang luar biasa tidak bisa dan sampai saat ini masih tetap anjing stagnan dia di tempat. Apa yang harus dilakukan itu saya katakan stagnan dia di tempat karena ketika anak tersebut pramuka untuk mengulang sudah saya kasih diskon 4 kali latihan yang lainnya sudah dengan sadar bahasanya
gimana mas saya mau berubah, ada yang seperti itu. Bahkan seorang Adrian sampai itu tenang mas, 3 kali latihan nanti kamu sudah bisa bola lagi. Itu ada seperti itu sudah tombol semangat. Pak, siapa? Endingnya apa? Tidak berangkat sampai sekarang tuh ketika seperti waktu pokoknya sebelumnya mablok yang tidak dilatih bantaran tidak saya ikutkan. Yang lainnya semangat Pak, satu kali di mana dan sebagainya. Ternyata ajak yang lainnya semangat sekali, ternyata tidak. Itu kasusnya, itu dan sebagainya. Itu bagaimana mensiasatinya terkait dengan tadi segitiga restitusi. Mungkin hal-hal yang lain, mungkin teman-teman di sini sering menjumpai dan banyak menjumpai ya. Mungkin Pak Herbal sudah sangat hafal sekali sekarang diwariskan kepada Bu Saidi. Dan alhamdulillah kami mendapat warisan kelas 10 ya. Itu juga bagian harus kita restitusi atau kita berikan ke Bu Resti karena dia adalah itu mungkin itu saja Pak Imam, mungkin ada lagi nanti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Mahmudin. Sedikit ingin menambahkan berkaitan dengan pertanyaan Bapak Mahmudin, nanti bisa ditambahkan oleh Bu Adi sama Pak Iman. Yang mengintip dari pertanyaannya Pak Mahmudin ini yang kita alami secara bersama-sama ya. Tidak hanya Pak Mahmudin saja, tapi mayoritas semua Bapak Ibu guru juga mengalami hal yang sama. Pertanyaan itu mengacu pada sebenarnya satu, apakah tahapan yang kita lakukan itu sudah benar atau belum? Gitu kan? Kadang-kala kita berpikir tahapan-tahapan yang kita lakukan sudah benar, tapi benar menurut diri kita. Ini yang kita harus benar garis bawahi di situ. Ya, kadang-kala program-program sekolah menurut kita program sekolah itu benar, bagus, berpihak pada murid. Tapi apakah murid ini mempunyai pandangan yang sama dengan program yang kita lakukan? Contoh pramuka, dari saya lahir sampai sekarang, kalau kita kasih angket kuesioner, ada yang suka pramuka itu berapa persen juga? Dari 100% berapa persen yang menyukai kegiatan pramuka? Hanya sekian persen. Enggak bisa kita bilang 50% ke atas, nggak bisa. Banyak yang mengeluh kegiatan Jumat rutin, jutin dan seterusnya. Entah itu di tingkat SD, SMP, SMA, apapun itu, ketika ada kegiatan pramuka pasti sudah aduh pramuka, gemetar, takut. Anak saya ambil dengan demikian ya. Tidak berangkat karena iya. Berarti yang kita salahkan ini muridnya atau siapa gitu? Ya berarti kita harus berpikir secara lebih luas semuanya. Ya, mungkin murid memang kurang motivasi dalam dirinya, mungkin karena latar belakang dan seterusnya. Oke lah itulah. Tapi kita pernah berpikir nggak, bercermin nggak untuk diri kita atau untuk program-program sekolah yang sudah kita lakukan? Apakah keberpihakan ini kepada murid atau keberpihakan karena biar dilihat, wah kita punya program yang keren nih, oke, kita punya program-program unggulan ini. Tapi unggulan ini apakah unggulan untuk murid atau unggulan untuk nama sekolah kita? Ini yang perlu kita duduk bersama melalui agen-agen perubahan Bapak Ibu dengan teori-teori materi seperti ini. Saya harapkan nanti bisa diimplementasikan, ditelurkan gitu ya, untuk di kehidupan sehari-hari. Memang sangat berat, tapi tidak ada kata menyerah ya untuk melakukan prakarsa perwibagaan. Demikian, monggo buat bersama Pak. Menambahkan, bukan menambahkan Pak Momo tadi yang sebagian sudah dijawab Pak. Saya hanya mau mencoba menjawab itu yang tadi terkait dengan kalau itu kesalahan dilakukan secara klasikal, jadi satu grup, satu geng. Sementara tadi disampaikan bahwa kita menangani permasalahan siswa itu jangan sampai di antara teman-teman yang lain karena bisa
apa? Kalau memang itu adalah dia berjamaahnya itu juga dilihat. Kalau misalnya kita ada beberapa kelas, ada beberapa kelompok, akan semakin tidak efektif kalau dilakukan secara bersama. Berarti kita bagi berkelompok-kelompok yang sekiranya itu adalah tipenya sama. Karena kalau satu-satu nggak mungkin, nanti bisa sampai 1 minggu nggak selesai menyelesaikannya. Jadi kita sebagai pendidik bisa memahami karakter dari mereka bahwa oh ini adalah tipenya ini. Kita kelompokkan bisa berempat atau bertiga, kita datang, kita dudukan, kita ditempatkan yang tadi sama, jangan di tempat yang umum juga. Nah kita setelah itu kita lakukan tadi praktek segitiga restitusinya itu. Walaupun mereka bertiga berempat, tapi kalau dia punya karakter, punya latar belakang yang kita bisa kategorikan sama, kan kita sebenarnya di sekolah ini setiap awal tahun pelajaran itu harus ada apa itu namanya tes diagnostik. Nah dari situ kita sumbernya sebenarnya tugas pendidik itu memang kalau maunya sebenarnya itu mungkin tidak akan masalahnya semakin kompleks. Jadi kalau dari tes diagnostik itu kita kelompokkan bahwa si A, si B, si B, si C ya. Itu dari situ oh ternyata dia bermasalah dengan ini, oh berarti dia kategorinya sama. Kita kelompokkan, kita panggil, kita ya tangani dengan model restitusi tadi. Jadi tetap kita sebagai pendidik harus berpegang bahwa yang namanya siswa itu salah bukan mutlak karena siswa, pasti karena faktor eksternal juga. Yang pada prinsipnya mereka teori kontrolnya itu adalah dari internalnya ada, ingin lebih baik itu ada. Jadi mari kita jangan sampai putus asa, kita jangan sampai menyerah untuk mengantar menuntun anak-anak kita untuk menjadi orang yang lebih baik, orang yang dia bisa menjadi kebahagiaan. Memang permasalahannya kompleks, tapi tadi sampaikan Pak Ino, sudahkah kita melakukan sesuai dengan yang sudah ditetapkan sebagai aturan itu, sesuai aturan itu Pak Mama. Jadi 2-3 saya kemarin praktek, ya saya 2 anak masuk, saya punya 5 anak, tapi saya 2 karena apa? 2 melihat potensinya yang sama, kemampuan permasalahannya, kemampuan pelanggarannya dan seterusnya. Jadi saya panggil 2. Kalau misalnya satu-satu ya jelas tidak efektif, menyesuaikan. Dan yang lebih penting lagi sesuai dengan apakah kita sudah sesuai dengan apa yang menjadi landasan kita untuk mendidik anak, itu aja. Seperti itu apa dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Mamo tadi tentang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi tentang kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup kan setiap manusia pasti ingin bertahan hidup. Di antaranya adalah kesehatan, kemudian butuh makan dan butuh minum, itu namanya kebutuhan bertahan hidup. Kemudian tadi tentang kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini maksudnya adalah setiap siswa itu pasti ingin menjadi pemimpin. Nah, setiap merasakan kecewa jika melakukan kesalahan, itu namanya adalah kebutuhan penguasaan. Itu maksudnya seperti itu. Dan tentang keyakinannya tadi, tentang peraturan maupun keyakinan, itu ketika peraturan itu kan kata kalimatnya itu adalah kalimat yang negatif. Misalkan tidak boleh bullying, itu kan kalimatnya negatif. Tapi kalau dalam keyakinan kelas itu bisa diartikan atau bisa diubah ke dalam kalimat saling membantu, misalkan. Kemudian sopan santun kepada semua warga sekolah. Nah, itu namanya keyakinan kelas. Berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan itu selalu melarang, jangan dan seterusnya. Kalau peraturan, kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama dari setiap kelas yang sudah kita buat sebelum pelajaran, sebetulnya seperti itu. Maupun ketika mau setelah pelajaran boleh juga boleh. Yang penting kita punya keyakinan kelas masing-masing. Ketika ada suatu masalah, maka kita lihat keyakinan kelas itu, kemudian segitiga restitusi itu nanti kita terapkan. Apakah di dalam identitas, kemudian kesalahan yang sudah dilakukan dan lain-lain itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak. Maka keyakinan kelas itu sebaiknya dibuat sebelum pembelajaran. Terima kasih. Berarti di sini peraturan lebih tidak saja bersifat negatif ya.
cenderung kayak lebih fleksibel daripada tadi mengatakan bersifat negatif di awal seperti itu. Kalimatnya ada yang seperti ada yang seperti patuhi peraturan perintah secara betul. Nah, kita kan seperti kayak mendukung patuhi peraturan gitu. Ya mungkin itu Pak Mamo, kita kan dengan anak supaya kata-kata itu lebih apa ke telinga dan anak merasa tidak justice Bapak dilarang. Sebenarnya seperti itu. Kalau misalnya peraturan kita lihat peraturan yang di tingkatnya itu masih ada kata dilarang, apa saya kurang paham juga. Tapi kalau di sekolah untuk keyakinan kelas terutama hindari peraturan, hindari kata-kata dilarang, sehingga itu misalnya di dalam kelas ya, bukan secara umum ya. diarahkan untuk kesananya lagi karena kita tapi ya itu ini sebutnya saya hanya di institusi pendidikan. Kalau mungkin di kayak kepolisian beda lagi karena tujuan kepolisian kan memang sejak tupoksinya untuk menegakkan hukum, maka lebih tegas mungkin bisa jadi karena kita adalah pendidikan untuk mengarahkan anak untuk mendidik. Jadi di sekolah bukan hanya mengajar saja, malah mungkin pendidikan itu yang harus kita benar-benar sikapi bersama di era sekarang. Ya, kata dilarang itu rasanya deg-degan sudah kamu kata dilarang. Seperti itu. Jadi Pak Iman berarti tadi sampaikan dari dalam kelas ketika menjadi seorang pemimpin, saya kan sampaikan ada yang istilahnya lebih cenderung ke menjilat dan sebagainya. Nah itu yang saya paparkan ketika disampaikan tadi jadi seorang ketua kelas dan sebagainya. Ada yang pura-pura siswa capek dan sebagainya itu bagaimana? Ada Pak Arifian. Bagaimana sudah jadi kasus Pak Idi ya? Itu salah guru berarti apa? Tidak hingga selesainya loh. Itu misal kadang-kadang kan ada siswa yang usia banyak sekali karakter. 36 siswa, 36 karakter. Kadang ada yang dari pemimpin sudah ada yang duduk dengan cara mungkin Pak Hani, Pak Arifian, dan sebagainya caper dan sebagainya. Ya, terima kasih. Ya intinya itu tugas wali kelas berarti ya, karena jadi intinya kolaborasi atas dulu guru dengan wali kelas bagaimana kontribusinya, kolaborasi lah intinya. Ketika ada siswa yang tidak mau jadi ketua kelas misalkan ya, seperti itu ya. Itu mungkin kita telusuri dulu bagaimana ya nanti solusinya adalah tadi segitiga restitusi. Nah, kadang seperti itu ketika ditunjuk ketua kelas tidak mau, mungkin wali kelas bisa mengambil atau maksudnya memanggil anak tersebut, kenapa kamu tidak mau jadi ketua kelas, kemudian apa masalahnya. Nah, setiap anak kan punya karakter masing-masing, bahwa ketika kita ngajar di SD dengan SMP SMA itu kan beda. Kalau SD itu kan menurut Pak Iko tadi sudah belum terbentuk karakternya. Kalau kita ngajar SMP maupun SMA itu sudah terbentuk karakter, jadi bisa memberontak. Kalau SD kan manut sama gurunya, kalau gurunya tulis itu nulis, kalau gurunya membacakan dia mendengarkan, menyimak. Berbeda dengan SMA, kadang kan walaupun mendengarkan tapi pikirannya melayang kemana-mana, karena seperti itu. Itu adalah pemberontak biasanya seperti itu. Berbeda dengan SD maupun berbeda dengan SD. Kalau SMP dan SMA itu sudah terbentuk sebuah karakter dan bisa memberontak. Dan solusinya tadi adalah membentuk keyakinan kelas. Kalau kita mau membentuk sebuah kelas yang kondusif, kelas yang aman, ya pasti kan harus ada ketua kelas, ada bendahara, ada sekretaris dan seterusnya. Nah, maka sebagai wali kelas maupun guru itu harus memiliki atau mengidentifikasi dari karakter-karakter melalui masing-masing murid. Nah, seperti itu, karakternya di mana, kenapa ini tidak mau jadi ketua kelas dan ini mau jadi ketua kelas, kan harus tahu karakternya masing-masing sebagai guru. Nah,
Maka jadi dari keyakinan kelas itu sangat penting sebagai kesepakatan bersama untuk membentuk sebuah komunitas atau kesesuaian dari peraturan-peraturan atau keyakinan yang sudah kita buat. Peraturan dan keyakinan berbeda nih. Kalau tingkat SM, tingkat sekolah mungkin masih peraturan gitu. Kalau misalkan kita mau di dalam kelas, berarti kita sebagai guru mempunyai keyakinan kelas. Dan tadi sudah dijelaskan segitiga restitusi, mungkin solusinya juga masuk dalam segitiga restitusi. Jadi dipanggil, kenapa tidak mau jadi ketua kelas? Berarti ketika kemarin saya mengumpulkan kelas 11 terkait dengan tema blog, kemudian saya paparkan ini ada jadwal kegiatan mau dibangunkan atau bangun sendiri, itu masuk dalam sebuah peraturan kesepakatan. Harusnya sebelum TM itu pas TM harusnya itu Pas TM sudah disepakatan. Iya itu ya kira-kira gitu. Tapi apabila kesepakatan itu dilanggar, ada anak yang luar biasa. Jam 2 bangun sholat tahajud dan baca Quran, tapi ada anak yang restitusi tadi. Ketika sudah kesepakatan kelas itu ada restitusi. Ketika sudah kita membuat kesepakatan kelas, kita itu tidak boleh menghubungi gitu kan ya kalau ada yang melanggar. Tetapi restitusi. Nah restitusi itu berapa kali kita melakukan restitusi ke anak misalnya, kalau anak itu selalu melanggar aturan-aturan itu terus gitu loh. Apakah restitusi terus itu sampai berapa kali? Kira-kira sampai berapa kali itu ada tahap-tahapannya? Terima kasih. Terima kasih Ibu Rahasia. Kita panggil KPR itu. Rahasia. Itu contoh-contoh yang tadi disampaikan itu ya. Kebetulan akan rasa cinta dan kasih. Dipotong Mas Bayu tidur. Ya, jadi ini penjelasan hitam, baik dan buruk, ya kan? Ada pagi, ada yang petang, ya kan? Ada matahari, ada bulan. Ya, begitu juga karakter-karakter mungkin ada yang positif, ada yang negatif. Di tingkat SMA, anak-anak ini bukan secari kertas putih lagi, tapi sudah memiliki coretan-coretan. Yang coretan yang mana yang perlu kita tebalkan, Bapak Ibu? Itu kan pertanyaannya. Jadi yang masih samar-samar ini, yang masih kurang-kurang ini, kita tebalkan. Karakter mana yang harus kita tebalkan? Apakah kita memiliki paradigma yang harus sesuai dengan kita? Anak itu harus perfeksionis, cerdas akademiknya, cerdas intelektualnya, cerdas sosialnya, cerdas spiritualnya, cerdas emosionalnya. Ini yang diharapkan. Semuanya akan merujuk ke kecerdasan yang komprehensif. Iya, itu yang kita inginkan. Idealnya seperti itu. Tapi kan ada beberapa murid siswa yang untuk meraih goal tujuan ke situ butuh proses yang berbeda dengan murid yang lain. Ini yang ingin kita tebalkan. Yang mana? Kecerdasan mana yang ingin kita tebalkan? Oh, dia mungkin rendah dalam intelektualnya, tapi dia unggul-unggulnya bagus, sopan santun oke, gitu kan? Kalau kita lihat penelitian, banyak yang di sekolahan itu anak-anak yang ranking justru tidak mendapatkan pekerjaan ketika dia sudah lulus dari kuliahnya, gitu kan? Kenapa? Karena dia tidak memiliki soft skill. Soft skill itu apa? Tidak punya percaya diri, tidak bisa berkolaborasi, berkomunikasi dengan orang lain, ya kan? Jadi banyak hal yang menjadi PR kayak tugas kita memang tidak mudah, apalagi untuk mencapai tujuan pendidikan yang katanya
kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya itu ternyata banyak problem buat kita. Itu yang pertama yang saya tegaskan, yang saya mau. Terus yang kedua, Ibu Rasia, berkaitan dengan restitusi, itu pertanyaan yang saya tanyakan kepada fasilitator saya, ya, pada teman-teman CGD juga ini. Ketika restitusi itu sudah dilakukan, ya, tapi efeknya atau mungkin umpan balik terhadap restitusi itu kecenderungan tidak menumbuhkan keyakinan terhadap anak tersebut, ya. Terus sampai kapan restitusi ini dilakukan, gitu kan? Ya, ini yang jadi problem juga. Kalau menurut saya punya pandangan sendiri, tidak semua teori ini bisa diaplikasikan secara utuh untuk beberapa kasus tertentu, gitu kan? Ya. Kalau saya lihat restitusi ini kelemahan, menurut saya itu kelemahannya berkaitan dengan waktu pelaksanaannya. Waktunya panjang. Kalau dibilang kapan sampai selesai, ya tergantung kasus dan anak itu bagaimana bisa menumbuhkan keyakinan dalam dirinya. Jadi begitu, kalau saya kelemahan dari spiritual itu memang waktu. Padahal waktu kita tersisa untuk suami, istri, anak kita, mungkin untuk tugas tambahan bapak ibu guru, atau mungkin di masyarakat yang jadi ketua RT, gitu ya, yang jadi ketua RT, terus ketua Karang Taruna, ada yang menjadi macam-macam, ya. Ini yang menjadi keresahan kami juga untuk melaksanakan spiritual restitusi. Ya, waktu yang kita butuhkan untuk mencapai menyadarkan anak itu menjadi sebuah keyakinan dirinya secara internal. Ini yang butuh proses, butuh waktu yang panjang. Kalau dibilang berapa kali, saya nggak bisa menjawab, tergantung keyakinan anak itu tumbuh. Ya, long life education, ya. Belajar sepanjang hayat, insya Allah melalui Bapak Ibu ini kita menumbuhkan, mendorong tujuan pendidikan yang lebih baik. Berarti tadi penanganan anak ketika klasikal kita kelompokkan kayak sistem belajar diferensial, ya, seperti kelompokan yang sama-sama yang jelas-jelas yang penanganannya bisa lebih efektif, ya. Yang penanganan sebenarnya klasikal. Masalah. Iya. Ya kalau itu klasikal banyak, kalian bisa juga klasikal. Yang penting pengelompokannya ada dasarnya. Menambahkan sedikit untuk rahasia, tadi disampaikan Bapak Ino bahwa waktu yang berbicara. Selain itu, dalam rangka menunggu waktu untuk sampai anak itu mempunyai menemukan keyakinan dan dia akan tanggung jawab. Kita sebagai pendidik itu adalah refleksi. Apa ya? Kok belum berhasil? Sambil evaluasi, refleksi. Karena yang jelas tadi juga disampaikan bahwa ya pendidikan itu adalah sebagai ayat. Jadi apapun itu kita sebagai pendidik adalah tanggung jawabnya untuk mengembalikan anak itu menjadi tidak mengulangi permasalahan. Dan insya Allah tadi sesuai teori kontrol bahwa manusia itu pada dasarnya punya motivasi internal yang baik. Itu seperti itu. Terima kasih. Menambahkan untuk pertanyaan dari Bu Rasia tentang segitiga restitusi yang katanya sampai berapa kali, ya sampai anak sadar bahwa iya, karena anak itu kan memiliki karakternya berbeda-beda. Ada yang sudah dikasih tahu langsung manut, ada yang dikasih tahu berkali-kali sudah segitiga restitusi sampai tak terhingga, itu tidak yakin dengan keyakinannya yang sudah dijalankan di kelas. Nah, sebetulnya ini teori ini kurang tambahan satu sebetulnya. Tambahannya adalah doa sebetulnya. Segitiga restitusi ini kalau berkali-kali dilaksanakan ternyata tidak sadar sampai lulus, ya kita doakan saja semoga anak-anak kita segitiga restitusi ya. Iya, istilahnya karena dengan doa insya akan mustajab. Seperti itu. Kita tambah doa, tapi di materi tidak ada. Pernyataan si kita sekolah lulus. Berarti bukan apapun, sekolah lulus ya.
apalagi sih lagi tetap lulus. Karena permasalahannya berarti anak aktif atau tidak aktif lulus itu dipakai sekolah. Kita memberi pengajaran sesuai dengan apa materinya. Dia masuk nggak masuk, yang penting bisa menyampaikan. Terus kayak gini kan lebih kasih sayang. Bebas terlalu menghayati panen terlalu menghayati dan belum makan pelajaran. Terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat, luar biasa diskusi kita untuk pagi hari ini sangat terasa ya. Kalau tidak terasa, atau sudah sama. Terima kasih ya untuk waktunya, luar biasa. Terima kasih sekali. Semoga apa yang kita sampaikan, kita diskusikan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita menjadi sekali lagi guru-guru yang hebat, guru-guru yang berpihak kepada murid, menghantarkan menuntut murid untuk mencapai kebahagiaan, keselamatan yang setinggi-tingginya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan. Acara yang selanjutnya adalah penutup. Marilah kita tutup diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh calon guru Bangkalan Angkatan 9 oleh saya, Bapak Ino, Ibu Atika Tus dan Pak Iman. Semoga melalui doa Bapak Ibu Panjenengan Sedoyo, kami bertiga ya dapat menjadi agen perubahan, prakasa perubahan untuk minimal untuk diri kami pribadi dan nanti akan berimbas kepada SMA Negeri 1 Jatilawang. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta fotonya Mas Taufik. Saya